Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren Modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, kita punya waktu, maka ada istilah waktu itu seperti pedang, atau waktu itu seperti emas. Yang kedua, istilah itu menunjukkan betapa berbagai bangsa itu menghargai waktu. Maka orang yang punya cita-cita, orang yang punya harapan tentang kemuliaan, pasti mereka yang sangat menghargai waktu. Saya percaya para santri termasuk orang-orang yang bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menjadikan hari-harinya menjadi hari yang paling penting, dengan tambah ilmu, tambah amal, tambah keyakinan, juga tambah keterampilan. Maka saya percaya orang yang semacam itu ke depan akan menjadi orang-orang yang hadir di mana saja dengan manfaat dan kemuliaan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, saya harapkan subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, sedikit mengisi waktu, syukur bisa memberikan motivasi untuk memberikan makna, memberikan arti, memberikan catatan terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi pada diri dan keluarga kita dan juga terjadi di sekitar kita. Para santri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh ya kepada kita tentang seorang yang melakukan perjalanan di padang Sahara, karena ia tahu perjalanannya itu menempuh jarak yang jauh dan di tempat yang sangat gersang, maka ia melengkapi perjalanan itu dengan perbekalan yang cukup, makanan, minuman, dan segala sesuatunya yang diperlukan agar perjalanan itu sampai kepada tujuan. Dan ketika perjalanan itu ada di tengah padang Sahara, mendadak perbekalan itu hilang. Kita bisa bayangkan kira-kira apa yang dia rasakan. Pasti dia sangat bersedih, mungkin putus asa, mungkin dia tidak lagi punya harapan untuk hidup, dia menyerah dengan nasibnya. Karena waktu itu tidak ada HP untuk bisa minta pertolongan, jauh dari pemukiman, di tengah padang yang gesang, tandus lagi panas. Dalam suasana yang seperti itu, mendadak perbekalannya ditemukan, sehingga karena begitu senangnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena begitu gembiranya, sehingga dia berkata dengan kalimat yang terbalik. Para santri, dibanding kegembiraan orang tadi, lebih
gembira Allah ketika melihat seorang hambanya bertaubat. Allah lebih gembira dibanding orang yang menemukan perbekalannya tadi ketika Allah melihat ada seorang hamba bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Ini sebuah harapan kepada kita yang dalam kehidupan ini kita sadar atau tidak banyak melakukan kesalahan dan dosa, apa itu karena kita abai terhadap perintahnya, melanggar larangannya, atau kita lebih banyak melupakannya dan lebih sering mengingat selainnya. Tapi dengan cerita tadi kita punya harapan kalau kita kembali, Allah sangat suka. Nabi di dalam hadis yang lain bercerita tentang pada zaman Bani Israel ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mencoba mencari orang yang paling alim pada saat itu, paling bijak pada saat itu. Kemudian dia mendatanginya dan bertanya, "Bapak, saya sudah melakukan dosa besar karena saya sudah membunuh 99 orang. Masih terbukakah pintu taubat untuk saya?" Orang itu menjawab, "Tidak, pintu taubat untuk kamu sudah tertutup." Maka aku bunuh orang itu, sehingga aku sudah membunuh 100 orang. Kemudian aku mencari lagi orang yang paling alim, paling bijak, paling berpengetahuan di muka bumi. Kemudian aku menemukan seorang, "Apa aku sudah membunuh 100 orang? Apakah masih terbuka pintu taubat, pintu kembali untuk aku?" Orang itu dengan tersenyum mengatakan, "Masih terbuka luas pintu taubat untuk kalian. Maka pergilah ke tempat itu. Di sana ada orang mulia yang akan menuntun kamu." Maka orang itu segera pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang yang bijak itu. Tapi kemudian di tengah perjalanan orang itu meninggal. Maka terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan orang ini belum melakukan apa-apa, maka itu adalah hakku. Malaikat rahmat sebaliknya, orang ini sedang berjalan untuk taubat, untuk kembali kepada Allah, dan itu adalah hakku. Maka kemudian muncul malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia dan memberikan solusi. Cobalah ukur jaraknya. Kalau dia lebih dekat ke tempat tujuan, maka dia menjadi bagian malaikat rahmat. Tapi sebaliknya, kalau dia lebih dekat dari tempat berangkatnya, maka dia menjadi bagian malaikat azab. Di dalam hadis yang lain, Allah mewahyukan kepada tanah itu agar menjauh dari tempat berangkatnya dan mendekat dari sampai tujuan yang hendak dituju. Kemudian setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tujuannya, maka orang ini walaupun belum banyak melakukan sesuatu menjadi bagian dari malaikat rahmat. Para santri, cerita Nabi ini memberikan pelajaran kepada kita. Allah itu memiliki asma Ghafar, Ghafur, yang selalu menunggu kembalinya kita, yang selalu menunggu taubat kita, yang berbahagia dengan taubat kita. Oleh karena itu, jangan tunggu besok. Hari ini pasti harus menjadi saksi bagi kita. Hari ini harus
kita tandai dengan taubat kita tandai dengan istighfar kita tandai dengan tekad kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kita tandai dengan penyesalan kita terhadap hal-hal yang buruk yang telanjur kita lakukan. Kita tandai dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Moga-moga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.